Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajarkan materi kelas 10 bab 2 tentang sistem informasi geografis. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar sistem informasi geografis. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan komponen sistem informasi geografis. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tahapan kerja sistem informasi geografis. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Nah, jadi yang pertama adalah konsep dasar sistem informasi geografis. Yang pertama ada sistem, informasi, dan geografi. Nah, sistem itu adalah elemen-elemen dalam suatu lingkungan yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan informasi yaitu informasi diperoleh dari hasil pengolahan data berupa informasi spasial atau keruangan. Yang terakhir ada geografi. Objek geografi di permukaan bumi dapat berupa penampakan fisik maupun sosial. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa definisi sistem informasi geografi adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografi, dan sumber daya yang bekerja sama dengan efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasi, menganalisis, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografi. Selanjutnya ada komponen sistem informasi geografi. Yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras berupa komputer dengan prosesor, memori, videografik yang tinggi, serta hard disk sebagai penyimpanan data yang besar. Perangkat keras menentukan keandalan dalam mengolah, menyimpan, menganalisis, dan sebagainya. Yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan program komputer yang berguna untuk memproses data seperti ArcView, ArcGIS, MapInfo, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada pengguna atau user. Pengguna data atau user merupakan orang yang bertugas untuk menjalankan semua sistem mulai dari pengolahan, penyimpanan, analisis, dan penyajian data. Nah, yang selanjutnya ada data. Data yang diolah dalam sistem informasi geografis itu berupa data spasial dan data atribut. Data spasial itu merupakan data yang menggambarkan objek di permukaan bumi berupa letak, dimensi, ukuran, dan karakteristik, baik kenampakan alami maupun buatan. Sedangkan data atribut yaitu data yang menggambarkan aspek deskriptif objek di permukaan bumi seperti data sebaran penduduk, jumlah tenaga kerja, transportasi, kepemilikan tanah, dan lain sebagainya. Pengolahan data SIG pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu data raster dan data vektor. Nah, di sini ada dijelaskan data raster dan vektor. Nah, mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama ada data raster. Data raster atau disebut juga cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid atau baris dan kolom yang disebut pixel atau picture element. Nah, pada data raster bisa dilihat yang kotak-kotak ini merupakan cell grid atau baris dan kolom yang disebut dengan pixel. Nah, selanjutnya ada data vektor. Nah, data raster atau data vektor ini sebenarnya resolusinya itu bergantung pada ukuran pixel. Resolusi pixel menggambarkan objek sebenarnya di permukaan bumi. Objek tersebut ditunjukkan dalam bentuk titik, garis, poligon yang terikat oleh koordinat X dan Y. Nah, kalau vektor seperti penjelasannya itu berupa titik-titik. Di sini ada titik-titik dan garis, juga poligon. Poligon itu area. Selanjutnya kita masuk ke tahapan kerja sistem informasi geografis. Nah, di sini mulai dari input data, selanjutnya manipulasi dan analisis data, lalu ada keluaran data.
Nah, pada input data itu terbagi lagi menjadi proses masukan data dan sumber data. Dan sumber data itu ada dari penginderaan jauh, teoritis, peta, dan statistik, juga laporan. Nah, kita lihat penjelasannya. Yang pertama ada input data. Input data dalam sistem informasi geografis itu diawali dengan mengumpulkan data, baik lapangan maupun dokumen-dokumen penelitian, seperti peta, data statistik, dan citra. Lalu, selanjutnya turun lagi menjadi proses masukan data. Proses masukan data dalam sistem informasi geografis itu dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti digitasi, tabulasi, pengolahan data, penyuntingan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada sumber data. Nah, sumber data itu bisa dari penginderaan jauh. Data penginderaan jauh itu dapat berupa citra atau foto udara. Yang kedua dari teoristis. Nah, data teoritis ini merupakan data lapangan yang digunakan untuk memperkuat dan mencocokkan data yang telah diperoleh sehingga data lebih akurat. Nah, selanjutnya ada peta. Nah, data peta itu merupakan data yang bersumber dari peta. Data tersebut diolah dan ditransformasikan dalam bentuk digital untuk memasukkan data dalam bentuk sistem informasi geografis. Lalu selanjutnya ada dari statistik dan laporan penelitian. Data statistik adalah data dari hasil catatan statistik dapat berupa angka, tabel, laporan, sensus, dan lain sebagainya. Nah, tahapan kerja sistem informasi selanjutnya yaitu ada manipulasi dan analisis data. Tahapan manipulasi dan analisis data merupakan tahapan dalam pengolahan data sistem informasi geografis. Pada tahap ini, sistem informasi geografis itu berfungsi untuk menyimpan, menambah, mengurangi, mengedit, memanipulasi, dan menganalisis data yang dapat dipergunakan setiap saat. Dan yang terakhir itu ada keluaran data. Nah, keluaran merupakan tahapan akhir dari tahapan kerja sistem informasi geografis yang meliputi pemasukan data dan manipulasi serta analisis. Tahapan ini menggambarkan atau memvisualisasikan data yang diolah sistem informasi geografis dalam bentuk peta. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping itu peta merupakan hasil akhir dari tahapan kerja sistem informasi geografis itu sendiri. Nah, cukup sekian materi pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.